kita akan membahas 3 unsur utama, yaitu agent, host, dan environment. Agent sebagai penjengat, host sebagai penjamu, dan environment sebagai lingkungan. Nah, selanjutnya ada pengertian dari agent. Nah, apa sih agent itu? Agent itu semua unsur atau elemen hidup maupun tak hidup yang kehadirannya atau ketidakhadirannya bila diikuti kontak yang efektif dengan manusia yang rentan dalam keadaan yang memungkinkan akan menjadi stimuli untuk menginisiasi dan memudahkan terjadinya suatu proses penyakit. Selanjutnya ada 5 macam agent. Yang pertama, biologis, yang kedua kimia, yang ketiga mekanik, yang keempat fisik, dan yang kelima nutrisi. Yang termasuk dalam agent biologis yaitu protozoa, metazoa, bakteria, virus, jamur, rickettsia, dan prion. Sedangkan yang termasuk dalam agent kimia itu ada pestisida, food additive, obat-obatan, limbah industri, insulin, dan ureum. Sedangkan dalam agent nutrisi dapat berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Dan untuk agent mekanik dapat dicontohkan seperti kecelakaan jalan raya atau kecelakaan saat bekerja. Dan yang terakhir adalah agent fisik dapat berupa suhu, radiasi, trauma mekanis, tekanan udara, kelembapan udara, dan bising. Selanjutnya kita akan membahas tentang host. Host itu organisme, biasanya berupa manusia atau hewan yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah penyakit. Host dipengaruhi 2 faktor, yaitu faktor intrinsik yang mencakup umur, ras, jenis kelamin, genetik, fisiologi, dan ketanggapan imunitas. Nah, faktor selanjutnya itu ada ekstrinsik. Nah, itu meliputi perilaku, aktivitas seksual beresiko, diet, pekerjaan, rekreasi, dan yang terakhir itu ada terapi dan imunisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang environment. Environment itu faktor eksternal atau di luar agent dan penjamu yang mempengaruhi agent dan peluang untuk terpajan. Faktor environment dapat berupa lingkungan fisik seperti kondisi cuaca, geologi, dan geografi. Yang kedua itu ada lingkungan biologis, contohnya semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang ketiga itu ada lingkungan sosioekonomik. Nah, contohnya itu seperti kepadatan penduduk, nilai-nilai sosial, kemiskinan, serta yang lainnya. Ada 3 bentuk interaksi agent, host, dan environment. Yang pertama ada interaksi agent dan environment. Sebagai contoh, pertahanan bakteri tertentu terhadap sinar matahari. Yang kedua itu ada interaksi agent dan host. Sebagai contohnya itu timbulnya gejala dan tanda penyakit. Dan yang ketiga itu ada interaksi host dan environment. Sebagai contohnya ketersediaan fasilitas kesehatan. Ada 5 bentuk interaksi agent, host, dan environment. Yang pertama adalah model keseimbangan. Artinya agent dengan host sama-sama seimbang. Begitu juga dengan environment, tidak ada perubahan, sehingga pada kondisi ini tidak ditemukan adanya penyakit. 4 model berikutnya adalah kondisi potensi adanya penyakit. Di gambar yang di samping menunjukkan bahwa terjadinya pertambahan jumlah agent yang akhirnya dapat menimbulkan adanya penyakit. Model berikutnya adalah adanya perubahan pada host, di mana host mempunyai daya tahan tubuh atau imunitas yang menurun sehingga dapat menyebabkan munculnya penyakit. Model yang keempat adalah model potensi terjadi penyakit yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan, sehingga jumlah agent bertambah banyak. Sebagai contoh, lingkungan rumah yang
ventilasinya kurang, kelembapan udara tidak dianggap dari penghuni rumah bertambah, dapat menjadi faktor bertambahnya agen Mycobacterium tuberculosis. Dan model yang terakhir adalah model potensi yang disebabkan karena perubahan lingkungan sehingga berakibat ada pada imunitas penjamu menjadi menurun. Sebagai contoh misalnya perubahan geografis, ada bencana sehingga penjamu berpindah lokasi ke pengungsi dan menjadi konstan terhadap penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.